sedang melakukan persiapan rencana sesudah Lebaran ini gue akan hiking kembali ke Rinjani tapi vianya melalui Iceberg ya. Nah yuk kita siap. Saya sedang siapkan peralatan apa aja yang perlu kita bawa ya nantinya. Yuk kita sama-sama lihat. Nah, gue akan bawa ini ada folding foam seat. Terus untuk tendanya, gue pakai di sini cloth up 10D ini yang terbaru, seri terbaru 10D, yang mana berat totalnya frame dengan tendanya hanya 1,3 kilo. Terus gue juga di sini ada sleeping pad ya dari Kilmit ya, style tipenya inertia ozone. Terus untuk sleeping bag sendiri gue pakai dari Naturhike CW 350. Ini memang sudah teruji ya, berapa kali kemana-mana gunung-gunung di Indonesia ya, ini cukup cocok untuk dipakai. Dan terus di sini gue untuk jaketnya sendiri gue pakai, kali ini gue bawa wrap fill powernya 750. Ini wrapnya tipenya adalah elektron. Dan selanjutnya lihat sendiri di sini ada lampu tenda juga ya dari Naturhike rechargeable. Terus lampu headlamp gue pakai Sunray. Ini juga baru, gue belum pernah dicoba. Terus ada center. Nah ini satu ini khusus untuk kompor, gue pakai dari Fire Maple ya. Ini Fire Maple dari jenisnya Polaris ya. Ini menjadi andalan gue. Ringan, sangat ringan sekali, beratnya hanya 230 gram ya, ringan. Ini sudah teruji juga, sering gue bawa. Terus ini ada Tox ya, untuk rebus-rebus ya, bikin kopi. Di sini ada misting Fire Maple. Dan terus untuk carrielnya sendiri gue pakai dari, kali ini gue pakai Atmos AG 50. Ini adalah seri yang terbaru ya. Nah untuk carriel ini gue belum pernah pakai. Nanti kita akan review nanti di Pelawangan ya, Iceberg. Dan terus untuk sepatunya sendiri gue pakai Weidenman ya. Ya, ini Weidenman sepatu yang gue baru beli juga. Nanti kita akan lihat ya bagaimana kemampuannya. Dan jangan lupa juga kalau kita ke Rinjani, jangan lupa membawa, ini pancing ya. Ini penting sekali. Nanti di Segaranakan kita bisa mancing ikan banyak sekali di sana. Dan selanjutnya berikutnya ada apa ya? Gue juga bawa drone DJI Mini. Ya mudah-mudahan cuaca di sana bagus ya, jadi bisa diterbangkan nanti ya untuk mendukung media. Dan selanjutnya di sini gue juga bawa kamera ya, kamera Sony RX100 Alpha 7 ya. Ini biasa untuk bikin konten lah, biasa kita pakai untuk mendukung dari GoPro yang biasa gue pakai. Nah, oke guys, demikian persiapan gue kali ini untuk persiapan naik ke Rinjani via Iceberg. Menunjukkan pukul 3:10 pagi. Udah rencana sekarang akan berangkat ke Lombok ya.
Kita akan jalan pagi hari ini bersama teman gue tuh. Ya, yuk. Setelah melakukan perjalanan selama 14 jam, sekarang tepatnya jam 6 sore, ya, kami telah tiba di Pelabuhan Ketapang, ya, dari Bandung. Nah, sekarang kita lagi persiapan di ferry untuk penyeberangan ke Gilimanuk, Bali. Setelah melalui perjalanan yang panjang dari Bandung, akhirnya gue sudah sampai di Padang Bayi. Saat ini sedang berada di ferry menuju Lembar, ya. Dan rencana perjalanannya akan memakan waktu kurang lebih 4-5 jam, ya. Dan rencana setelah sampai di Lombok kami akan langsung menuju base camp Aik Berik, yang rencananya kami akan hiking ke Rinjani pada hari Selasa pagi. Yuk. Aduh, Ji, lagi ngapain? Makan ya, seadanya. Seadanya, apa tuh? Wah, mantap. 10.000 perak. 10.000 perak. Ada ayam, ada mie, ada sambal, ada apa itu? Sayur lagi ya. Sangat sederhana. Waduh. Ini lagi kemana, Ji? Lagi persiapan hiking Iya, buat ke Rinjani. masih 5 jam lagi. 5 jam lagi ya. Waduh, ini peralatannya udah siap nih ya. Wih, Ya, mantap. di base camp. Sebagian sudah ada di base camp. Aik Berik. Aik Berik, Rinjani. Hey guys, selamat pagi. Hari ini tanggal 25 April 2023. Tepatnya jam 8.15. Gue rencana akan naik Gunung Rinjani via Aik Berik. Yuk, mari ikutin terus perjalanan gue. Cheers. Saat ini kita sedang menuju ke pos 1 yang kira-kira butuh waktu 1,5 jam. Ya, sepanjang jalur ke pos 1 ini masih banyak tumbuh-tumbuhan, flora yang masih asri sekali, masih rapat floranya. Iya. Kalau yang ini memang udah kita lihat bertiga. Sini masih banyak sumber-sumber air, ya kita temukan. Nah, berbeda dengan jalur Sembalun yang sangat terbuka
dan tentunya akan panas sekali ketika musim kemarau. Di sini walaupun musim kemarau, suasananya masih tetap nyaman. Ya. Pimpinan anak belang di bawah tuh. Ketemu sama teman-teman pendaki dari Lombok. Hai. Hai, Wah, siapa namanya? Lutfi. Lutfi. Terus, abang siapa nih? Nah, Dori bang, Dori. dari Lombok Tengah. Lombok Tengah. Mantap. Mantap. Semangat terus ya. Coba ceritakan bagaimana kemarin pengalamannya bisa tersasar. Ya, memang cukup ngeri dan menegangkan. Iya. Tapi alhamdulillah masih selamat ya. Masih selamat ya. Dan Jadi bisa melanjutkan lagi. melanjutkan hari ini diulang lagi ya. Nah, Pendakian ya. Sarannya kepada para pendaki apa ini? Kalau yang belum pernah datang ke sini Ya, mungkin untuk yang belum pernah sama sekali ya harus butuh teman yang pernah iya betul sekali mendaki ya. lewat jalur sini karena mungkin jalur sini juga berbeda dengan jalur-jalur yang lain. Iya, sangat berbeda ya. Jalurnya banyak cabang-cabangnya. Sehingga itu yang bisa menyesatkan deh. Bener Bang. Iya, dengan siapa nih, teman? Dunung Dunung. Wah, semangat. Dunung. Semangat. Dari mana nih, Lombok? dari kota Mataram, Mataram. Wah, Mataram City. sip. Minum dulu. Minum Mari. dulu, guys. Kita cari cemilan. Iya. Ya, memang jalur Airbrik ini ya, menyenangkan. Ya, seperti guys bisa lihat di sini
floranya masih asri sekali ya. Faunanya, tapi ya kita tetap harus waspada karena jalurnya di sini banyak, sehingga harus memerlukan, kalau mau mendaki di sini harus butuh pendamping ya. Paling enggak ada teman-teman yang sudah pernah, atau kita menggunakan jasa guide gitu. Ya. Oke, kita istirahat sebentar sejenak di sini. Pos 1. Pokok berat. Pokok berat. Setelah melalui perjalanan 1 jam dari pos 1, akhirnya sampai juga kita. Hi, how are you? So how was your experience? Yeah, well, it was amazing. Amazing, enjoy. Yeah. We had sunset and sunrise. Oh, great, So we were lucky. lucky. Also because there was someone with a really good camera, like Oh yeah, professional camera professional camera. at the campsite. Uh-huh. So he took some really good pictures of us. Oh yeah, We were very lucky. that's the Chinese guy. Yes. I've been. Yeah, you saw him. Yeah, I saw. And yeah, don't sir. The Okay. Yeah, he post left, number 1. he left like I don't know 1 hour before us. Yes, yes. He took the camera professional. Yeah. Yeah. So we also learned about photography a little bit. Yeah. Oh yeah. Yeah. Oh, Now we really like it. yeah. Whoosh. Just kidding. Ini dari mata air ya. Mata air di pos 2. Airnya sungguh sangat jernih sekali. Inilah air kehidupan. Kita harus tetap melekat. Ya. Kita tahu sumber kehidupannya adalah dia. Makanya kita perlu tetap melestarikan sumber air. Ya. Di pos 2 kita akan break dulu sejenak untuk makan siang ya. Dani. Isi bensin dulu. Ini truk berikutnya di sini ya? Balik kembali lagi Oh, kembali lagi ke sana. karena tadi kita takut nanti hujan. Iya, betul. Pos 2, ini ada bahasa apa nih? Bahasa Jepang atau bahasa? Jamur apa namanya? Jamur kayu ya? Jamur kayu. Keras nih. Kuat. Sekarang setelah istirahat dari pos 2, sekarang kita akan melanjutkan ke pos ketiga ya. Kurang lebih 1,5 jam. Jalan mulai menanjak.
Saat ini kita sedang berada di lokasi Jurang Pakis. Kita mulai tanjakan terus sampai pos 3. Semangat! Hujan gerimis barusan turun. Mengapa disebut Jurang Pakis? Karena di sini banyak tumbuhan pakis. Sudah Jurang Pakis tadi, kita akan naik melalui 3 tanjakan sebelum kita ketemu nanti ada pertigaan yang akan sampai ke puncak Kondo. Disebut juga tanjakan penyesalan. Kabut sudah mulai turun sore hari ini setelah tanjakan Pakis. Iya, inilah kabut. Sore hari ini, saat ini kita sedang berada di pertigaan, ya, yang ke sana lurus menuju ke puncak Kondo atau Sangkaryang, ya, orang-orang lokal mengatakan puncak sana yang ketinggiannya 3.200, dan yang ke kiri, ya, ke kiri ini adalah arah ke Pelawangan dan juga nanti bisa turun ke danau, ya. Sini ada petunjuknya, ya. Pos 3 ke arah sana. Iya, kita sudah sampai di bawah Pakis, tempatnya mata air, ya. Mata air.
Mata air yang bisa langsung diminum. Segar. Segar. Akhirnya sampai ke pos 3, guys. Amak pos. Amak Ros ya. Oh, hilang gitu ya. Amak Ros. Never really know what's going on. Udah kelihatan. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into right. Ternyata perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Akhirnya sekitar jam 7 malam kami sampai di air terjun Umar Maya. Nah, saat ini kita lagi cari tempat camp untuk satu malam di sini. Sebelum besok pagi kita akan melanjutkan lagi, guys. Oke, guys, setelah tadi malam kami menginap di mata air Umar Maya, ya, pagi hari ini ya kami sudah merasa lebih segar lagi, dan selanjutnya kami akan menuju ke Pelawangan, ya, Airbrik. Nah, di sini terdapat satu mata air yang sangat-sangat jernih sekali, ya, yang akan bermuara nantinya di air terjun, menjadi air terjun Umar Maya. Ini mata air asli, ya, berasal dari tanah, ya. Bisa langsung diminum. Nah, aliran air ini akan turun, terjun ke menjadi air terjun Umar Maya, disebutkan di sini, di ujung sana. Yuk kita lihat ke sana. Wah, segar sekali.
Ya, akhirnya kita sudah sampai di pos 4, guys. Pos Umar Maya. Ya. Sebelum nanti kita akan lanjutkan lagi ke Pelawangan. Semangat. Nah, Pelawangan ada di situ, dekat pohon-pohon. Nah, di situ adalah Pelawangan. Dari situ akan kita bisa melihat, menikmati Danau Rinjani, Danau Segara Anakan dengan Gunung Barujari. Wih, mantap. Nah, di sini kita kelihatan itu puncaknya Kondo, ada menara, ya, tower. Kita sekarang akan menuju ke puncak Pelawangan. Arahnya itu kelihatannya ada pohon-pohon cemara di atas. Ya, kelihatannya sudah dekat, tapi membutuhkan perjuangan. Ya, ini kira-kira perjalanan masih 1 jam lagi. Akhirnya kita tiba juga di Pelawangan Hybrid.
pagi sarapan di Pelawangan Rinjani. Pagi hari ini nasi goreng dengan telur mata sapi. Wah, mantap guys. Melalui perjalanan yang panjang dari Pelawangan Rinjani menuju Ebrik, yang mana kami tadi diguyur oleh hujan yang sangat lebat sekali. Terpaksa kami harus berhenti dan camping semalam di pos 3. Iya, semalam camping dulu. Sebelum besok pagi kami akan melanjutkan lagi perjalanan. Ini semua baju basah. Sleeping bag juga terkena juga air. Baju-baju basah terpaksa digantung. Raincoat juga basah. Sekarang lagi kita sedang persiapan untuk makan siang. Sedang dimasak. Ya. Pos 3. Perjalanan pulang kami saat sampai di pos 1, di sini banyak ditemukan pohon pakis ya, di kokok geras pos 1. Nah, ini dalam menu makan siang pada siang hari ini. Ya. Guys,
Kalau mau hiking ke Aikberik, ke Pelawangan atau Puncak Kondo, harap berhati-hati ya. Terutama di jalur pintu rimba ya. Sesudah pintu rimba, nah di situ ada jalur dua bercabang ya. Ada yang ke sana dan ada yang lurus turun ke bawah. Nah, yang benar itu adalah jalur yang turun ke bawah ya. Kemarin gua sudah ketemu ada 2 kelompok pendaki ya, beberapa orang pemuda yang tersesat. Mereka jalannya melalui trekkingnya melalui ini ya, jalur ke kanan. Padahal di sini sudah ada rambu-rambunya jelas ya, ke bawah gitu. Nah, disinilah kita harus hati-hati, waspada ya, terutama kita harus berdoa dulu sebelum melakukan trekking. Ya, hati-hati semuanya. Nah, saat ini Bang Dani akan menutup jalan ini ya. Silakan Bang Dani. Ya, supaya para pendaki tidak tersesat lagi, akan ditutup oleh Bang Dani saat ini. Di akhir perjalanan ini, gunung mengajarkan kita banyak hal dalam kehidupan. Tak ada gunung yang tak dapat didaki, dan tak ada jurang yang tak dapat dituruni. Semuanya hanya butuh satu usaha. Mendaki gunung mengajarkan kita untuk memahami dan belajar merendahkan keangkuhan. Bukanlah gunung yang kita taklukkan, tapi diri sendiri.